Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Billy. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh iya, kita lanjut ya. Pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang KPK. Nah, untuk kali ini Billy akan membahas tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, gimana cara mencari FPB? Langkah-langkahnya itu sama seperti kalian mencari faktor persekutuan. Hanya saja setelah nanti kalian dapat tuh faktor persekutuan dari dua buah bilangan tersebut, dicarilah dari faktor tersebut angka yang besar, angka yang paling besar dari faktor persekutuan tersebut. Gimana caranya? Yuk langsung aja, kita langsung ke prakteknya, oke? Ya lanjut ya, kita ke prakteknya. Menentukan FPB dari dua bilangan. Menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Contohnya, tentukan FPB dari bilangan 24 dan 32. Jadi caranya itu sama seperti kamu menentukan faktor persekutuan. Ya, kamu cari dulu faktor dari 24 berapa aja. Faktor dari 24. Ingat kan cara mencari faktor? Kita tentukan dulu faktor dari 24 dulu. Faktor dari 24 yaitu 1, lanjut lagi 2, karena 2 kali 12 24 bisa. Lanjut lagi 3. Kenapa 3? Karena 3 kali 8 24. Lanjut 4, karena 4 kali 6 24. Lanjut 4, lanjutnya 8, 12 dan 24. Oke, ini kita sudah menuliskan faktor dari 24. Sekarang yang kedua, langkah kedua kita menentukan faktor dari 32. Faktor dari 32 itu bilangan berapa aja? Yaitu faktor dari 32 yaitu ada angka 1, ya kan, terus 2, ya, terus 4, ya kan, habis 4 8, terus berapa lagi? Berapa lagi, ayo lanjut ya, angka 16 dan lahir 32. Nah, kita sudah mendapatkan faktor dari 24 dan 32. Selanjutnya kita menentukan mana angka yang sama. Faktornya mana? Ayo angka yang sama. Yaitu ada 1, 2, 4, 8. Ada lagi yang sama? Tidak ada. Oke, nah kalau kita sudah dapat seperti ini, kita sudah dapat faktornya nih. Nah, berbeda dengan KPK. Kalau KPK tadi kelipatan kita cari yang terkecil. Kalau FPB, namanya juga FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Jadi kamu lihat mana angka yang paling besar dari kedua faktor persekutuan tersebut. Angka berapa ya yang paling besar yang kita dapatkan? Yaitu angka 8. Jadi FPB dari 24 dan 32 adalah 8. Mana? Udah paham belum? Kalau belum, boleh dikasih contoh soal lagi ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya ya. Sekarang tentukan FPB dari bilangan 8 dan 16. Oke, sama langkahnya sama kayak kita mencari faktor persekutuan. Kita tentukan dulu faktor dari 8. Oke, faktor dari 8 berapa aja? Kita tulis ya. 1, ya kan, 2, terus berapa lagi? 4 dan 8. Itu faktor dari 8. Selanjutnya kita menentukan faktor dari 16. Faktor dari 16 berapa aja? 1, terus angka berapa lagi? 2, terus angka berapa lagi? 3. Faktor dari 16 bukan.
Bukan. 4, ya kan? Terus habis 4, 5, 6. Bukan, 7, 8 dan 16. Itulah nah, itulah faktor dari 16. 1, 2, 4, 8 dan 16. Setelah kita dapat dua faktor tersebut, kita tentuin mana ayo faktor yang sama. Yang sama yaitu angka 1, 2, 4 dan 8. Nah, dari faktor persekutuan yang sama, kalau untuk mencari FPB yaitu kita ambil faktor persekutuan dari dua buah bilangan tersebut yang paling besar. Yang paling besar antara 1, 2, 4 dan 8 angka berapa? Angka 8. Jadi itulah FPB dari 8 dan 16 ya. Jadi FPB dari angka 8 dan 16 yaitu 8. Seperti itu. Gimana? Sudah jelas belum? Kalau belum, satu kali lagi Bu Yuli kasih contoh terakhir ya. Oke, lanjut ya. Kita nih contoh yang ketiga, yaitu tentukan FPB dari bilangan 12 dan 16. Sama seperti menentukan faktor persekutuan, FPB juga langkah pertamanya kita menentukan faktor persekutuan. Yaitu kita tentukan dulu faktor dari 12. Faktor dari 12 berapa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 6 dan 12, ya kan? Dan sedangkan faktor dari 16 berapa aja? Tadi 1, 2, 4, terus 8 dan 16, ya kan? Setelahnya kita lihat dari faktor tersebut, kita tentuin angka-angka yang sama. Nih, sama faktornya nih, ya kan? Terus mana lagi? Dah, nggak ada lagi yang sama ya. Nah, kita sudah dapat tuh faktor persekutuan dari 12 dan 16. Nah, sekarang menentukan FPB-nya yaitu angka yang paling besar dari faktor persekutuan yang kita dapat. Ayo, dari 1, 2 dan 4, angka yang paling besar adalah angka 4. Oke, jadi ketemu deh FPB dari 12 dan 16 yaitu angka 4 dapatnya. Oke, gimana? Sudah paham belum? Ya, Willy rasa sudah paham ya. Gimana tadi penjelasan Bu Guru tentang FPB? Semoga kalian paham ya. Tadi Bu Willy udah kasih contoh 3 contohnya. Nanti supaya kalian tambah lancar, silahkan kerjakan latihannya ya. Yang mudah-mudahan kalian bisa untuk mengerjakan latihannya. Sekian penjelasan tentang faktor persekutuan terbesar dari Bu Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.